Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa ba'du. Pada saat ini kami berada di salah satu hotel Ibis di area Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah pada malam ini adalah malam di mana jamaah-jamaah kami ingin pemantapan manasik. Jamaah asal dari Magelang, insya Allah besok pick up dari jam 10 di waktu Indonesia Barat menuju Jeddah. Mendoanya kepada para jamaah agar jamaah senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala pelaksanaan ibadah umrahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli, mungkin barangkali nanti ketemu di jalanan ya Bu ya. Inilah salah satu staf Arhas yang biasa melayani ya Bu ya, dengan setulus hati sesuai visi dan misi kami PT Arhas, yaitu melayani dengan setulus hati, sepenuh hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya merasa terlayani dengan kami. Insya Allah ya, perjalanan nanti di sana pun sudah ditunggu oleh Direktur Utama PT Arhas Bapak Haji Abdul, sudah ada di Mekah. Ya, mudah-mudahan semuanya pada sana ya, mudah-mudahan perjalanan ini bukan perjalanan main-main ya. Insya Allah kita semakin kukuh iman Islam kita semakin kuat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat walafiat ya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya karena waktu sudah malam, kami serahkan kepada Bapak Kiai Supriyadi yang akan memantapkan hati kita supaya ini ibadah bukan untuk jalan-jalan ya Bu ya. Niatnya adalah karena Allah. Kepada Bapak Kiai, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laysa lahul jajja ila al-jannah. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, wabil khusus kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaatul nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan lemah, capek ya, capek. Berapa jam perjalanan tadi? Jam 7 sampai jam 6 pokoknya ya. Berarti berapa jam? 11 jam. Ikhlas Bapak dan Ibu? Ikhlas? Biasanya sesuatu yang ikhlas itu sudah tidak diingat-ingat. Kalau orang Jawa biasanya disemangan orang mudun. Sekali lagi yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatan wa lil alamin rahmah wa ja'ala hajjan wa umratan mabruran amin wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur walhamdulillahi rabbil alamin. Capek bahkan ngantuk semua kita korbankan, tapi kalau ikhlas karena Allah semua tidak akan pernah diperhitungkan. Betul? Bapak Ibu siap ikhlas? Siap ikhlas? Jawab yang kompak, siap ikhlas? Siap sabar? Siap sabar? Takbir. Wah, lemes banget akhirnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya doakan mudah-mudahan yang hadir saat ini besok sampai ke tanah suci, amin. Amin. Bisa berhaji, amin. Amin. Bisa berumrah, amin. Amin. Tawafnya di Ka'bah, Amin. sa'inya di Safa Marwah. Amin. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa mabit di Musdalifah, Amin. bisa wukuf di Arafah, pulang dari Mekah ke beli rumah, mobilnya tambah mewah, punya suami soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha, hidupnya di dalam lingkungan ramah tamah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang. Wah, masih ada yang selamat pagi tepuk tangan 1, selamat siang tepuk tangan 2. Ini kembali lagi seperti anak-anak. Gak apa-apa, biar semangat dulu. Selamat pagi, selamat pagi, siang. Oke, kalau siang berapa Bu? 2. Kalau selamat malam 3. tidak usah tepuk tangan, karena malam waktunya beristirahat. Betul? Oke, kalau saya bilang selamat malam tidur, jangan keprok, hati-hati. Yang keprok selamat malam suruh maju ke depan. Siapa? Sekali lagi, selamat pagi, selamat pagi, siang. Pasti Bapak dan Ibu sedang menunggu saya bilang selamat malam. Ya, karena kalau saya bilang selamat malam biasanya akan menjadi kiamat kubro terjadi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum, yang sudah berumroh? Belum, Pak Ustaz. Ibu, coba lagi. Bapak, Ibu juga. Nah, yang lain yang belum pasti merindukan. Yang sudah, tidak ada istilah yang sudah berangkat lagi nggak mau. Ya, yang sudah aja ingin kembali lagi, apalagi yang belum. Maka pantas kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena mereka yang haji dan umrah sepulangnya pasti mereka merasa bahwa haji dan umrahnya tidak pernah merasa sempurna. Maka terus mengulangi. Karena yang wajib hanya 1 kali, tapi kesananya merupakan kesunahan. Karena merasa dirinya tidak sempurna. Bapak dan Ibu, walaupun tidak sempurna, kata Rasul, khudhu anni manasikakum. Oleh Hasbukis adalah mereka ketika melaksanakan ibadah umrah yang wajib terdahulu, maka jamaah mengambil salah satu rukun. Pertama, yang rukun, bahwa rukun ini ketika bapak dan ibu meninggalkan salah satu rukun saja, maka umrohnya tidak sah dan harus diulangi. Itu rukun. Beda lagi dengan kewajiban. Nah, rukun yang pertama adalah ihram. Apa? Ihram. Ya, sudah diajarkan pakai kain ihramnya Ustaz ya? Ya, nanti bisa dipakai, mau bisa nanti dipakai di sini, pakai ininya apa namanya? Sebelum check in ya, sarungnya ya, atau mau dipakai pesawat, tinggal ustadznya nanti yang bawel lah. Kepada para jamaah umroh, kita sudah akan melewati batas mikot, akan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Nah, disitulah nanti kita akan mulai berihram dengan niatnya wajib. Memakai pakaian ihramnya adalah sebagai rukun. Nah, nanti niatnya wajib. Sudah bisa niatnya? Coba kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sunnah mengucapkannya, wajib di dalam hati. Berarti nawaitul umrata, niat aku berumroh dalam hati itu ya. Wa ahramtu biha, dengan ihramnya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, itu perkara yang wajib di dalam hati diucapkannya.
digentaskan dalam hati. Lisan mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tempat-tempat mustajab, tempat-tempat di mana dikabulkan doa. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi melaksanakan rukun umrah yang pertama dengan ihram dan melakukan kewajibannya dengan niat di tempat mikot, maka ketika sampai Mekah, Bapak dan Ibu nanti akan disambut oleh tim Arahas Bugis, ya, dimasukkan ke hotel, istirahat sebentar, maka akan melaksanakan rukun umrah yang kedua. Apa? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi, betul, bukan mengelilingi Masjidil Haram ya, apalagi ngelilingin hotel. Dipimpin oleh mutawif dan pembimbingnya. Jadi Bapak dan Ibu ikuti, tapi paham ilmunya. Nah, ketika sudah mengikuti bacaannya, kalau kita sudah tidak sanggup atau tidak sempat melihat bacaan, maka silahkan ya, udah biarin Pak, ada si Mbak ya. Bapak fokus aja lihat saya yang ganteng, Nah, masuk kita mulai dari sudut hajar. Dari mana Ibu? Hajar Aswad. Oke. Nah, kan nanti jamaah itu kan akan berbondong ke belakang baris, betul? Nah, syarat yang pertama adalah dimulai dari sudut hajar Aswad. Pertanyaannya, ketika pembimbing atau mutawif sudah sampai depan, sampai sudut hajar Aswad, sudah sampai belum? Contoh misalnya saya ya, di belakang jamaah, saya sudah sampai sudut hajar Aswad, maka sudah bisa dimulai belum saya? Sudah, karena ya tawaf itu dimulai dari sudut hajar. Yang di belakang saya sudah mulai dari sudut hajar Aswad belum kira-kira? Belum, maka jangan ikut-ikut yang di depan. Kalau yang di depan sudah memberikan aba-aba Bismillah Allahu Akbar, artinya dia sudah sampai dengan sudut hajar Aswad. Maka nanti Bapak Ibu juga harus paham mana sudut hajar Aswad. Sudut hajar Aswad itu gampang. Kalau ada polisi, askar namanya, mereka yang sedang bergerantulan, kan ada dia bergerantulan, Bapak Ibu suka ngeliat di TV ya. Di sebelah kirinya nanti ada di situ pintu Ka'bah, dia posisinya di tegal multajam, sebelah kanannya di sisi, dan disitulah sudut hajar Aswad. Lihat ada orang bergerantulan, oh itu tuh sudut hajar Aswad itu. Nah, ketika sudah sampai, maka disitulah permulaan awal tawaf Bapak. Jadi jangan sampai yang depan Bismillah Allahu Akbar, yang di belakang Bismillah Allahu Akbar, ikut-ikut kan? Nah, itu nanti ibadah yang tadi saya katakan, ibadahnya ini ikut-ikutan, tidak paham bahwa mulai dari tawaf itu adalah sudut hajar Aswad. Nah, dari sudut hajar Aswad nanti kan ada multajam sebelum pintu Ka'bah, dan di sininya nanti tadi yang disebut dengan makam Ibrahim. Maka di situ ketika dari mulai sudut hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, maka yang harus Ibu lakukan adalah berdoa sesuai keinginan masing-masing. Kalau saya melakukan hal itu ketika jalan sudah sampai Hijri Ismail, baru saya mengeluarkan suara baca doa. Karena saya memberikan kesempatan kepada jamaah bahwa di situ adalah tempatnya mustajab doa. Maka ketika putaran pertama, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampunilah kedua orang tua kami, ibu kami, ya Rabb, ibu yang telah melahirkan kami, yang telah menyusui kami, yang membesarkan kami, yang telah rela untuk mengorbankan harta, nyawa, tenaga, dan jiwanya demi kami. Ampuni segala dosanya, berkahkan hidupnya. Bagi orang tua kami, ibu kami yang sudah meninggal, terima iman Islamnya, masukkan dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama baginda Rasulullah. Di situ kan beres, baru nanti ada pembimbingnya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu ikutin. Putaran pertama beres, masuk hajar Aswad lagi, rukun Yaman, Bismillah Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan masuk sudut hajar Aswad.
sampai 7 kali putaran. Maka putaran yang kedua, kalau tadi orang tua kita, ibu kita yang kita doakan, maka putaran yang kedua khususkan untuk bapak kita. Maka setiap putaran itu ada doa yang kita khususkan bagi mereka yang punya nilai kemuliaan diri untuk kita. Paham Bapak dan Ibu? Itu mungkin tambahan ya. Kalau memang materi selanjutnya belum disampaikan, itu mungkin hanya tambahan saja. Itu rukun yang kedua, namanya toa. Yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana ketika jamaah dalam perputaran yang ketujuh, putaran ketiga, ya kalau bisa putaran ke-1 sampai ke-3 itu masih lari-lari kecil sunnahnya. Tapi kalau memang nanti kredit, tak masalah, tidak, itu hanya sunnah saja. Nah, bagaimana ketika putaran keempat, jamaah kita, ya, di antara kita ini ada yang buang angin, buang gas, ya, apa sih namanya kalau orang Jawa? Kentut. Oh, kentut. Masuk kan? Nah ini yang dijadikan kendala banyak jamaah juga yang tanpa informasi yang bilang, ya walaupun saya diperbolehkan katanya tidak memakai wudhu, waktu sholat dia ikut sholat. Sholat harus punya wudhu tidak? Punya. Maka kalau sholatnya tanpa wudhu, nggak sah. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau nanti bapak dan ibu ketika ada yang batal ketika sa'i, tahalul. Yang terakhir, tartib. Gimana kalau rukun umroh yang 5 ini tertinggal 1? Contoh, setelah dari bandara King Abdul Aziz Jeddah masih dalam keadaan apa sih namanya, wah capek gitu kan, masih ngantuk, nyampe Mekah, nyampe hotel, ya sudah waktunya dikasih istirahat cuma 5 menit, gitu kan, Pak, sudah waktunya turun kembali ke lobi dan melaksanakan ibadah umroh, rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. 1 bapak ketinggalan, dibangunkan, Pak bangun, ayo kita turun. Udah, perjenengan, kamu duluan turun, saya mau wudhu dulu, gitu kan. Yang 3 satu kamar kan berempat, yang 3 keluar. Pas bangun masih ngantuk, tidur lagi. Ya namanya juga ini kan sedang cerita kasus misalnya kan. Tidur lagi. Tanpa disadari rombongan itu ketika sudah absen lengkap. Ini sudah menjadi jalan takdirnya. Ya kan? Sehebat apapun manusia kalau memang sudah digerakkan sama Allah, jalan ceritanya. Tolaklah rombongan yang dibawa Ustaz tadi. Ya, Ustaz juga sama Allah manusia bisa dikasih lupa. Ya kan, 1 orang tadi tidur, kan udah dihitung lengkap. Saya sering banget Bu, lengkap sudah, jalan. Udah jalan dihitung lagi, lah kok kurang 1. Itu saya Bu, sering banget saya juga gitu kan, manusia. 3 kali Ustaz saya hitung, mau jalan saya 3 kali. Nah yang tertinggal ibu itu lagi. Berangkat mulai dari Jeddah, dari mulai berangkat pemberangkatan kemarin tanggal 14 saya, ya kan? Sampai Jeddah aja baru datang sudah tertinggal 1,5 jam saya nyari, itu kan. Di Mekah Cititur tertinggal 1,5 jam saya nyari, dan cobaan itu 1,5 jam, ibu itu lagi 1,5 jam, ibu itu lagi. Luar biasa Allah kasih itu ujian tuh, gitu kan. Setiap kegiatan entah apa hikmahnya gitu, sampai kepulangannya Ustaz. Saya selalu terakhir mengamankan ibu, ya, sampai kepulangannya dia yang hanya tertahan, yang dicurigai oleh polisi yang di bandara. Dan semua jamaah sudah masuk, saya terakhir menyelamatkan ibu itu. Saya berinterpretasi, ya Allah, kata saya, ada apa ini hikmahnya gitu kan. Ya hikmahnya sih pertama mengatas ujian dan kesabaran kita. Tapi karena ini hanya pemantapan, hanya mengingatkan, mudah-mudahan apa yang telah dulu disampaikan oleh Ustadz kita, oleh guru kita, menjadi sebuah ladang ilmu untuk bekal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Dan hari ini, malam ini hanya sebuah menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, dilancarkan ibadahnya,
Sampai di sana maksimalkan waktunya. Bapak dan Ibu, jangan pernah menilai satu fasilitas. Kenapa? Karena banyak jamaah kita edukasinya hanya yang dibicarakan setelah pulang umroh itu. Pertama, hotelnya jauh, makanannya nggak enak, terus ini dan ini. Kenapa? Karena dia tidak dikenalkan kepada sang pemilik Baitullah. Maka tujuan kita adalah untuk bertemu kepada sang pemilik Baitullah. Maka ketika hal itu sudah terjadi dalam diri kita dan masuk, semua fasilitas duniawi akan hilang karena ada kenikmatan ibadah di sana. Insya Allah. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama bermuhasabah, berdoa kepada Allah untuk mudah-mudahan doa malam ini menjadi sebuah iringan kita untuk esok hari dan perjalanan kita selama 14 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam rindu kami Ustadz dengan para jamaah sampaikan dari Suryadi Ubaidillah. Sampai salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Titip salam dari saya. Semoga Bapak dan Ibu juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga mendoakan, insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi kita kalau tidak salah jam 7 pagi ya sudah ke bandara. Jadi jam 8 pagi kita semua sudah sampai di sana.